Inspirasi untuk hati oleh Pendeta Ling Hiping. Menjadi tanah yang subur. Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, ayat 18 sampai dengan ayat 23. Tanah yang subur adalah tanah yang baik untuk menanam berjenis-jenis benih. Apapun benihnya, pasti membutuhkan tanah yang subur. Bukan tanah di pinggir jalan yang keras, tanah yang berbatu-batu, atau tanah yang ditumbuhi oleh semak belukar. Tanah yang subur perlu juga untuk diolah dan digarap. Tujuannya supaya tanah ini sungguh sudah siap untuk ditaburi benih. Ada tuntutan tanggung jawab manusia terhadap pertumbuhan benih yang ditaburkan, supaya pada akhirnya mendapatkan hasil yang seoptimal mungkin. Jelas ini bukan perjuangan semalam, sehari, seminggu, tetapi berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan sepanjang hidup. Iman Kristen selalu memahami bahwa pertumbuhan iman itu tidak hanya sekedar hidup dan bertumbuh, tetapi harus sampai pada menghasilkan buah. Berbuah menjadi pembuktian nyata dari kehidupan Kristen yang berkualitas. Buah yang dihasilkan harus berlipat-lipat hasil panennya. Bisa 100 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan ada yang hanya 30 kali lipat. Prinsipnya harus berbuah secara meningkat dan terus-menerus. Dari yang paling kecil sampai penuh, atau dari yang maksimal sampai minimal. Perlu usaha dan perjuangan yang tidak pernah kenal lelah. Berbuah ini menunjuk kepada perubahan kehidupan, memunculkan karakter-karakter Kristiani. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayat 23. Ada 9 rasa buah rohani, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Semua buah ini menjadi bukti benih yang tumbuh ini ada di tanah atau hati yang subur, yaitu hati yang melekat pada Tuhan dan taat kepada pimpinan dari Roh Kudus. Ada 3 kebenaran tentang menjadi tanah yang subur. Pertama, tanah yang subur adalah penggambaran tentang hati yang berkualitas. Karena di dalam hati ini ada benih agama yang Allah berikan untuk membuat firman yang ditaburkan pasti bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah. 2. Tanah yang subur ini akan menjadi rusak dan memprihatinkan kalau manusia tidak mau mengisi hati dan pikirannya dengan nilai-nilai kebenaran, kesucian, kesalehan, kemuliaan, keadilan, dan pujian. Karena semuanya ini sebetulnya adalah pupuk yang dibutuhkan. 3. Iblis di dalam segala usaha dan caranya akan menaburkan juga benih ilalang, yaitu kejahatan di tanah hati yang subur ini. Namun demikian, bersyukur masih ada Roh Kudus yang ada dan tinggal dalam kehidupan ini untuk menjadi pelindung yang handal di dalam menghadapi penebaran benih yang jahat. Kehidupan yang dimiliki ini adalah sementara dan fana. Sangat diperlukan hikmat untuk mengisi, menata, serta mengarahkannya. Tidak boleh sembrono dan disia-siakan.
tapi harus menghasilkan buah kehidupan yang tidak hanya baik, tetapi layak dan diperkenan di hadapan Tuhan. Di mana Allah dipermuliakan dan diagungkan dengan cara hidup dan tingkah laku yang berbeda dengan orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Soli Deo Gloria.